Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Engkaulah kasih yang terindah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukti kasih terbesar yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di kayu salib, menebus seluruh kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami ahli waris kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang kepada-Mu, Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dengan satu tujuan, pertolongan yang ajaib, pertolongan yang sempurna yang akan kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
Engkau ku kagumi. Engkau kami kagumi. Pengorbananmu Tuhan, yang selamatkan kami, yang selamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang ajaib, pengorbanan yang sempurna sudah Tuhan kerjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Ini seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami mau berikan kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berikan hati kami kepada Tuhan. Yang terbaik yang kami miliki kami mau berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami, semuanya bagi Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku Tuhan, semuanya bagi Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku, kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Ini hati kami Tuhan. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan, nyatakan sekarang kebaikan-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami butuhkan pertolongan-Mu Tuhan, kami butuhkan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Ajaib, ajaib, Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah El Shaddai bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah El Shaddai bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan seluruh kehidupan kami sampai kapanpun. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, kami tidak akan pernah bimbang Tuhan. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, bersama-sama kita katakan El Shaddai. Katakan kepada Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dia besar, Dia besar.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan tanah hati yang terbaik. Sebelum kita ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan ditabur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau memberi tanah hati yang terbaik, biarlah ketika benih firman itu ditabur, itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas. Tapi biarlah Tuhan yang tidak terbatas yang berkata-kata hari ini Bapa, sehingga lewat dari setiap perkataan firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami semua. Menjadi satu peneguhan dalam kehidupan kami semua. Bahkan kami dipuaskan, masalah, beban, persoalan, pergumulan kami dijawab lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dan kami terima setiap kebenaran firman Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari satu cerita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang saya mau bawa hari ini adalah Ikabod. Ikabod itu artinya telah hilang kemuliaan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menuliskan bahwa bangsa Israel pernah mengalami satu kejayaan. Ya, kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Daud maupun Raja Salomo ya. Di dalam kepemimpinan Raja Daud bagaimana firman Tuhan menuliskan bangsa Israel itu ketika menghadapi peperangan demi peperangan dia nggak pernah kalah. Cuma satu kali kalah ya. Tapi itu pun kalah bukan karena bangsa Israel tidak mampu menghadapi peperangan, tapi karena kesalahan dari dalam, saudara, dari anak buah Raja Daud yang menyimpang dari perintah Tuhan. Sehingga itu berdampak membawa kekalahan. Bagaimana Tuhan undur dalam penyertaan bangsa Israel saat itu akibat kesalahan satu orang. Tapi di luar itu firman Tuhan menuliskan bahwa bangsa Israel menghadapi satu puncak kejayaan. Bagaimana bangsa-bangsa di sekelilingnya gentar ketika mendengar bangsa Israel ada di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka dengar bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa. Mereka ini adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan nampak lewat kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel ketika ada di dalam peperangan. Sampai dalam masa kepemimpinan Raja Salomo. Tapi firman Tuhan juga menuliskan bagaimana bangsa Israel pun pernah mengalami satu keterpurukan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengalami satu puncak kejayaan, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ada kemenangan demi kemenangan, ada kemasyuran demi kemasyuran yang mereka pernah kecap. Tapi firman Tuhan pun menuliskan mereka pernah mengalami satu masa keterpurukan. Bagaimana mereka dikalahkan, kemudian mereka dibuang ke Babelonia dan bangsa Israel terpecah-pecah. Ketika mereka menjadi tawanan, mungkin menjadi budak, mereka nggak punya kebebasan, bahkan mungkin pada saat mereka ditawan, mereka dienyek, dibully, kemudian mereka dikatakan, mana Tuhanmu? Mana Tuhan yang menyertai engkau? Kok seseorang yang tadinya dibilang umat pilihan Tuhan, anak kesayangannya Tuhan, tetapi kok sekarang hidupnya kesian banget, terpuruk, jadi tawanan di negeri orang, di Babelonia. Nah, cuma Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cerita ini adalah satu cerita yang luar biasa yang kita bisa ambil pesan Tuhan lewat cerita perjalanan hidup bangsa Israel. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-21 dan 22. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ketika menantu dari Imam Eli melahirkan, kemudian dia menamakan anaknya Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami peperangan dengan bangsa Filistin, musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Dan firman Tuhan menuliskan dengan jelas pada saat itu bangsa Israel mengalami kekalahan yang telak sekali. Bahkan dikatakan bangsa Israel lari dikejar oleh bangsa Filistin. Lari tunggang langgang, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada waktu Imam Eli mendengar hal itu dan dikatakan bahwa tabut Allah pun dirampas. Bahkan kedua anaknya mati di medan peperangan. Saat itu juga Imam Eli mati di tempat, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga akhirnya anak menantunya yang lahir saat itu juga menamai anaknya Ikabod. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Nah, cuma Tuhan dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita pernah mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami satu kemuliaan, satu kejayaan ketika kita mengiring bersama dengan Tuhan. Di masa-masa yang lalu kita bilang, luar biasa loh. Saya mengalami satu mukjizat demi mukjizat Tuhan dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Pada waktu saya terdesak, pada waktu saya tidak tahu melakukan apa-apa, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Pada waktu saya ada di ujung tanduk, tiba-tiba saya lihat kemuliaan Tuhan. Dalam bentuk mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Tapi mungkin kita juga pernah mengalami seperti apa yang bangsa Israel alami. Kita pun mengalami keterpurukan dalam hidup kita. Kalau kita belajar, mengapa ada keterpurukan dalam kehidupan bangsa Israel? Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, oleh karena dosa ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Kalau nggak taat, nggak dengar, ikut kemauan kita sendiri, berakibat apa? Ada keterpurukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kitab Amsal katakan, akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita belajar bangsa Israel seringkali jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Seringkali dia jatuh di dalam dosa kesombongan. Ketika hidupnya dipulihkan, ketika hidupnya nyaman, dia lihat bagaimana penyertaan Tuhan, dia lihat bagaimana berkat Tuhan, dia mulai lupa diri, saudara. Kenapa hal ini dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan? Ini menjadi satu rema atau menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan umat Tuhan supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Supaya ketika ada pencobaan, ketika kita mungkin ada di dalam masa-masa kita diberkati oleh Tuhan, kita nggak sombong, kita nggak jauh dari Tuhan. Ketika kita ada di masa-masa bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita nggak lupa diri, saudara. Kita tetap lakukan bagian kita untuk tetap taat, setia, dan hidup melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan, ketika bangsa Israel jatuh ketidaktaatan, ketika dia mengandalkan hidupnya sendiri, ketika dia merasa mampu sehingga dia meninggalkan apa perintah Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya. Ada keterpurukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menuliskan ketika bangsa Israel mulai nyaman, dia mulai nggak jaga hubungannya dengan Tuhan. Padahal kalau kita belajar sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mulai dari zaman Musa, bangsa Israel sudah diingetin
Apa yang harus dilakukan ketika mereka terima janji Tuhan? Apa yang harus dilakukan ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka menyertai kehidupan mereka? Nah, saya percaya pesan Tuhan itu pun berlaku dalam kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Ketika engkau diberkati, ketika engkau diberikan kesehatan yang luar biasa, ketika engkau bisa melihat keturunanmu menjadi keturunan ilahi yang bertumbuh dengan hidup takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Tuhan? Seperti apa yang terjadi di dalam proses kehidupan bangsa Israel. Ada keterpurukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Bagaimana firman Tuhan tuliskan bahwa api yang di atas mezbah itu harus tetap dijaga untuk menyala. Ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Baik di dalam kita diberkati, ataupun mungkin di dalam kelimpahan ataupun kekurangan. Di dalam kita hidup di dalam ada pencobaan ataupun tidak ada pencobaan. Firman Tuhan katakan api itu tetap harus dijaga supaya tetap menyala. Firman Tuhan katakan supaya kita tetap bisa melekat kepada Tuhan. Karena kekuatan kita ketika kita melekat tinggal di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Filipi, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup saudara dan saya. Artinya kalau dia mengerjakan segala sesuatunya, dia yang berperang, dia yang membuka jalan, dia yang membuka setiap pintu-pintu yang terkunci. Dia yang memberi kekuatan ketika kita lemah. Gak ada yang lain, saudara. Hidup kita tuh cuma bisa bergantung sama Tuhan. Jadi yang Tuhan mau ketika kita ada di dalam satu situasi kondisi yang baik, tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita Tuhan izinkan ada di dalam satu lembah kekelaman, tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya dengan Tuhan. Artinya apa? Api kita tetap menyala, saudara. Baik diberkati maupun tidak diberkati, baik sehat maupun di dalam kelemahan tubuh. Hidup kita tetap melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan katakan di dalam kitab Korintus bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Harta kita, pangkat kita, segala sesuatu yang kita miliki, itu gak bisa menjamin dan tidak bisa memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Tapi hanya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu membuat iman kita bukan semakin kuat di dalam Tuhan, bukan semakin melekat, justru semakin lemah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kemudian doa kita belum dijawab. Ketika kita mengalami satu keterpurukan. Mungkin keterpurukan itu bukan karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami sesuatu hal penderitaan. Enggak, karena kalau kita belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel, kenapa ada keterpurukan? Karena sikap hidup bangsa Israel yang salah, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mungkin tanpa disadari kita sama seperti bangsa Israel. Kita enggak dengar-dengaran sama Tuhan. Kita memakai pembenaran kita sendiri. Sehingga ada keterpurukan, ada pencobaan-pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu setia, saudara yang dikasihi Tuhan. Gak ada rencananya yang gagal, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia katakan bahwa ketika Tuhan izinkan ada pencobaan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Kadang-kala pencobaan itu datang dari sikap hidup yang salah. Dari cara pemikiran yang salah. Dari cara kita memakai pembenaran kita sendiri di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Allah itu setia, saudara, dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Pada waktu kita ada dalam keterpurukan, firman Tuhan katakan Dia akan berikan kita kekuatan dan jalan keluar sehingga kita bisa mampu melewati keterpurukan itu. Pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan Dia nggak biarkan kita sendiri. Dia akan ada di sana memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa melewati lembah kekelaman. Kalau kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya jangan hilang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam ibadah jawaban doa hari ini.
Marilah kita berperkara kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Pada waktu kita mungkin ada di dalam lembah kekelaman, pada waktu kita ada dalam keterpurukan, mari datang kepada Tuhan, mari semakin melekat kepada Tuhan, kemudian kita renungkan kehidupan kita. Apakah jalan hidup kita sudah sesuai enggak dengan firman Tuhan? Apakah pencobaan atau lembah kekelaman yang kita alami hari-hari ini mungkin akibat sikap hidup yang salah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita kehilangan kemuliaan Tuhan? Seperti bangsa Israel ketika dia berperang melawan bangsa Filistin. Sekalipun ada tabut Allah dibawa di medan peperangan, tabut Allah itu menjadi satu simbol kehadiran Tuhan, tapi Tuhan gak hadir di situ. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, aku adalah Allah yang adil, aku adalah Allah yang kudus. Dia tahu bagaimana sikap hidup kita, dia tahu bagaimana kita menjalani setiap kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita melekat, apakah kita dengar-dengaran, dia tahu karena firman Tuhan katakan dia melihat sampai kedalaman hati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi menjadi satu janji kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, mari kita berperkara. Kalau engkau ada di dalam satu lembah kekelaman, kalau engkau ada di dalam satu keterpurukan, kalau engkau ada di dalam satu situasi kondisi di mana engkau berdoa, kemudian engkau membawa setiap kerinduanmu, tapi kerinduanmu dan doa-doamu belum dijawab, atau engkau ada di dalam satu situasi kondisi yang tidak mengenakan, mari kita berperkara. Apakah situasi kondisi itu yang kau alami, itu terjadi akibat sikap hidup kita yang salah di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan, kalau itu terjadi akibat sikap hidup yang salah, karena kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kita tidak tunduk dengan perintah Tuhan, kita tidak tunduk dengan suara Tuhan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lebih mengandalkan pembenaran kita sendiri, kita menempatkan harga diri kita, gengsi kita lebih tinggi daripada suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, hari ini adalah kesempatan untuk kau datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, Tuhan akan putihkan seputih salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti putih salju. Kalau apa? Kalau kita mau menurut dan mendengar dengan pesan Tuhan. Waktu mungkin kita mengalami satu sikap hidup yang salah, satu keputusan yang salah. Waktu suara Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kalau kita mau menurut dan mendengar suara Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, ikut, iya Tuhan saya sudah salah. Firman Tuhan katakan, maka kamu akan memakan hasil yang baik, keterpurukanmu Tuhan akan pulihkan. Amin saudara. Saya gak tahu apa yang mungkin ada di antara kita yang terpuruk dalam hal sakit penyakit, dalam hal masalah ekonomi, rumah tangga, masalah anak. Saya gak tahu saudara, tapi Tuhan tahu saudara yang dikasihi Tuhan. Lewat ibadah jawaban doa hari ini, kita sama-sama mau berperkara di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau bilang, Tuhan, ada situasi kondisi yang saya alami. Dan saya gak tahu kenapa ini saya alami. Tapi saya mau berperkara di hadapan Tuhan. Saya mau buka hati saya Tuhan. Saya mau datang kalau saya melakukan satu kesalahan. Saudara tahu kenapa Ayub, firman Tuhan menuliskan setiap pagi Ayub membawa satu persembahan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia gak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, dia bilang, kalau anakku melakukan satu kesalahan, Ayub datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa atas anak-anaknya. Raja Daud, ketika dia melakukan satu kesalahan, Raja Daud pernah memimpin bangsa Israel menjadi raja kedua. Dan firman Tuhan menuliskan ketika Raja Daud memimpin bangsa Israel ada di dalam satu masa keglorian, kehebatan bangsa Israel, kemasyuran bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Raja Daud. Tapi Raja Daud pernah melakukan itu kesalahan, saudara. Dia pernah gak dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dia pernah menyimpang dari perintah Tuhan. Dia jatuh di dosa perzinahan dan pembunuhan berencana, saudara. Tapi pada waktu dia ditegur oleh Tuhan, lewat Nabi Nathan, dia cepat-cepat datang kepada Tuhan dan dia minta ampun. Bahkan Raja Daud berkata, Tuhan, biar ku jatuh di dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jangan tempatkan ego dan harga dirimu lebih tinggi
daripada perkataan firman Tuhan. Jangan biarkan kau kehilangan berkat karena ego dan harga dirimu lebih tinggi daripada dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Biarlah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun situasi kondisi yang kita alami, seperti kita Roma katakan, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Ketika kita ada di dalam keterpurukan, roh kita tetap menyala. Kemudian kita datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan kalau aku salah di dalam pengiringanku kepada Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan katakan waktu kita datang, meminta belas kasihan Tuhan seperti Raja Daud. Walaupun dosamu merah seperti karmisi, Tuhan putihkan seperti salju. Waktu Tuhan putihkan, Tuhan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Sehingga kita bisa melihat ada sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya akan tutup kebenaran firman Tuhan dengan sebuah kesaksian hari ini. Kesaksian hidup yang saya dengar saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang jemaat Tuhan. Atau ketika dia bersaksi seperti ini. Sebelum pandemi, dia mempunyai satu usaha. Kemudian untuk usahanya dia menggadaikan rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan ketika pandemi itu mulai melanda seluruh dunia, usahanya jatuh saudara. Waktu usahanya jatuh, dia nggak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Singkat cerita, akhirnya bank memberikan satu surat peringatan untuk dia cepat-cepat melunasi, membayar angsuran tagihannya. Berapa kali dia minta keringanan dan bank kasih, sampai akhirnya deadline terakhir saudara. Dia berdoa, dia terus makin melekatkan dirinya kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab. Belum jawab saat itu. Sampai akhirnya ada satu final surat peringatan terakhir. Dia bilang di surat itu, deadline terakhir hari Senin. Dia terima surat itu hari Rabu. Senin depan kalau tidak dilunasi, mohon maaf, rumah akan diambil dan dilelang. Pada waktu dia terima surat itu, dia mulai bergumul sama Tuhan. Dia mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, saya begitu banyak dengar kesaksian. Lewat gembala saya, lewat hamba-hamba Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Kok kayaknya kalau dengar kesaksian, kok gampang banget ya Tuhan ada mukjizat Tuhan. Kok kayaknya begitu ditolong tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib ketika orang ini tiba-tiba ada yang ketok pintu. Nggak tahu dari mana, langsung memberkati. Waktu lagi bilang seperti ini, kok kayaknya gampang banget cara Tuhan bekerja. Tapi kok di hidup saya susah ya Tuhan, dia bilang. Apakah mungkin mukjizat itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan? Mungkin bagi jemaat enggak, kata dia. Dan dia mulai berkeluh kesah sama Tuhan, dia mulai bilang, Tuhan, saya itu setia sama Tuhan. Gak pernah, saya gak datang ke rumah Tuhan setiap hari Minggu. Saya melayani Tuhan. Saya perlu dukungan doa Tuhan. Saya perlu Tuhan tolong buka jalan dalam setiap doa-doa saya. Khususnya dalam masalah yang saya hadapi hari ini Tuhan. Hari Kamis, dia mulai telepon teman-temannya, dia mulai telepon setiap orang yang dia kenal. Tapi mereka gak bisa bantu. Sampai singkat cerita tiba-tiba ada seorang menelpon dia. Meminta bantuan dia untuk mendekor apartemennya. Untuk membeli barang-barang, mengisi listrik, peralatan listrik dan sebagainya. Dan dia lakukan itu. Dan kebetulan orang ini bukan temennya gitu ya. Jadi dia cuma kenal sekelebat saja. Singkat cerita, dia gak tahu mesti bagaimana. Akhirnya dia beranikan ngomong sama orang ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia gak kenal sama orang ini, tapi dia ngomong sama orang ini. Dia bilang, kamu bisa bantu saya? Bantu apa? Dia bilang. Ini dia ngomong hari Jumat. Dia bilang, saya punya pinjaman sama bank. Dia bilang, oh lantas? Orang ini bilang ini. Kalau Senin saya gak bayar tunggakannya, rumah saya diambil. Rumah orang tua saya diambil. Orang tua saya mau tinggal di mana? Dan saya gak ngomong sama orang tua saya kalau saya gadaikan rumahnya.
Orang ini cuma bilang seperti ini, oh ya nanti saya kabarin ya, dia bilang. Oh iya terima kasih. Hari Sabtu nggak ada kabar. Hari Minggu nggak ada kabar sampai Minggu siang. Tiba-tiba dia sorenya ditelepon. Dia telepon cuma tanya gini, berapa dia bilang. Nah waktu dia tanya berapa, jemaat Tuhan ini pikir, oh mungkin dia mau tanya berapa sisa uang yang dikasih untuk pekerjaan ini. Jadi dia kasih tahu lah, oh sisa uang yang kemarin dikasih sekian. Karena dia tidak mengungkit-ungkit mengenai apa yang dia sampaikan untuk minta ditolong. Dia bilang, oh sisa sekian juta. Kemudian orang ini bilang, oh bukan. Berapa sisa uang tunggakan kamu di bank? Kemudian dia bilang, oh ya saya mesti bayar 3 bulan. Per bulan sekian. Tapi orang ini bilang ini, oh bukan. Saya tanya, berapa sisa outstanding pinjaman kamu di bank? Kemudian disebutkan, sisa 80 juta. Oke, kalau begitu besok kamu datang ke toko saya. Dia mulai terpana jemaat ini. Besok datang, iya. Karena saya nggak bisa transfer, besok kamu datang saja. Singkat cerita, akhirnya Senin pagi dia datang ke tokonya. Waktu dia datang, orang ini mulai buka berangkasnya. Dia bilang, ayo masuk ke kantor. Dia buka berangkasnya. Kemudian dia keluarkan uang 100 ribuan segempok-segempok, 8 gempok. Kemudian dia kasih, tuh uangnya dia bilang. Kamu cepat bayar. Kemudian jemaat ini sampai gemeter dan dia bilang, nggak pakai tanda terima, nanti pembayarannya gimana saya balikinnya? Berapa bunga yang harus saya bayar? Orang ini bilang, oh nggak perlu. Dia bilang, nggak perlu pakai bunga. Kalau kamu ada uang, kamu boleh bayar. Kamu boleh cicil, kamu boleh terserah kamu aja. Pokoknya yang penting kalau kamu ada uang. Jemaat ini mulai menangis. Dia mulai bilang, Tuhan, kemarin saya baru bilang sama Tuhan, apakah mujizat itu masih ada? Mungkin mujizat itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Nggak bagi saya. Dia bilang. Hari Rabu, Kamis dia berdoa. Jumat, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dia hubungi teman-temannya, dia hubungi relasi-relasinya yang dia pikir mampu bisa. Tapi cara kerja Tuhan gak seperti itu, saudara. Dia pakai orang yang gak dikenal. Saudara bisa bayangkan, seseorang yang tidak dikenal dekat, memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Dan dia katakan, terserah mau balikin kapan. Gak perlu pakai kwitansi, gak perlu pakai jaminan. Di situ dia bilang, memang benar bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Sampai hari ini dia bilang, saya semakin semangat sama Tuhan bukan karena saya ditolong oleh Tuhan. Tapi saya semangat, kenapa? Roh saya semakin menyala-nyala, kenapa? Karena saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Karena saya tahu begitu indah ketika saya hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Waktu saya ada di titik terendah, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Tepat waktunya Tuhan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kesaksian ini saya mau bagikan saudara. Ini adalah satu kesaksian yang hidup. Saya gak pernah bosan-bosan kasih tahu kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Ketika saya menyaksikan suara Tuhan, ketika saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya gak pernah bosan kasih tahu ini. Menjadi satu kerugian ketika di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Kita gak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita cuma dengar. Tapi waktu engkau mengalami secara pribadi, engkau akan lihat bagaimana ada satu hubungan yang luar biasa antara engkau dan Tuhan. Dan waktu itu terjadi dalam hidupmu, saya percaya rohmu tidak akan pernah padam di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Sehingga baik masalah, baik persoalan, baik apapun itu bentuknya, saudara akan tetap melekat kepada Tuhan. Karena engkau tahu, tepat waktunya Tuhan akan tolong saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba mau bilang, hamba bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang melihat sampai kedalaman hati, Allah yang adil, Allah yang tidak pernah melihat rupa. Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami terus senantiasa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kehilangan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus Tuhan menjaga sikap hidup yang baik. Kami terus mau belajar menempatkan perkataan dan perintah Tuhan tertinggi dalam hidup kami. Bukan ego kami Tuhan, bukan kebutuhan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, cara Tuhan bekerja tidak dapat kami selami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Apapun keadaan umat Tuhan hari-hari ini, apapun keberadaan mereka Tuhan, apapun yang mereka rindukan Tuhan. Baik yang ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan, baik yang ada di dalam kemerosotan Tuhan, baik masalah finansial, ekonomi, kerohanian mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang lemah imannya Bapa. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang membutuhkan jawaban doa mereka Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pada saat hari ini Bapa, biarlah Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan melawat mereka, menolong mereka, memulihkan keadaan mereka Bapa, agar mereka boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka boleh semakin melekat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapa. Kami rindu Tuhan, kami menjadi Tuhan saksi-saksi Tuhan, bukan hanya pendengar, bukan hanya mendengar kesaksian dari orang-orang yang ditolong dan melihat kemuliaan Tuhan dan mengecap kebaikan Tuhan, tapi kami rindu Tuhan menjadi saksi yang telah mengecap kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ketika Engkaulah satu-satunya jawaban doa.